mari papa sekali lagi parada sembah. shakaram Kiara karam Maya papa Sharare, papa Shakara Namaya Sokora Namaya Sharare. Oh, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimulai
Dan puji kami menyembah, dan puji Yesus serahkan
kami datang menyembah, menyembah pada Yesus kami datang. Mari sekali lagi naikkan, kami datang menyembah Syakaradare, kami datang menyembah, menyembah pada Yesus kami datang menyembah Yesus Raja, menyembah Yesus Raja kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Mari Tuhan, mari sikapkan sekali lagi setiap firman, setiap kebenaran Tuhan yang akan disampaikan lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Suara saya cukup kedengaran ya? Jelas Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang standar masuk ruang Maha Kudus secara pribadi. Saya percaya setiap kita, pribadi lepas pribadi yang ada di grup ini, yang hadir dalam acara Heavenly Realm ini, pasti kita merindukan, menginginkan untuk kita ini masing-masing pribadi masuk di ruang Maha Kudus. Betul ya? Bukan hanya sekedar kita ini masuk di ruang Maha Kudus pada waktu kita ini ibadah di gereja atau ibadah di Mahanaim. Tapi saya yakin pasti setiap kita ini sangat-sangat punya kerinduan untuk kita itu waktu kita ini di rumah, kita bisa masuk dalam ruang Maha Kudus, kita bisa punya penyembahan yang bisa masuk sampai ke ruang Maha Kudus di rumah, di tempat kita masing-masing secara pribadi. Namun seringkali banyak hal yang menghalangi kita, yang menghambat kita untuk kita ini tidak bisa masuk ke sana. Dan seringkali yang menjadi penghalang itu bukan dari luar, saudara. Tapi yang menjadi penghalang itu seringkali dari dalam diri kita sendiri. Banyak hal gitu ya. Ada faktor namanya kemalasan, ada faktor namanya ketidakpercayaan, ada faktor yang namanya ketakutan, ada faktor yang namanya mungkin faktor keminderan, faktor ketidaktahudian. Ya, banyak sekali yang menjadi faktor yang menghalangi kita untuk kita itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus secara pribadi. Nah, tapi kita mau sama-sama belajar, bahwa setidaknya saya mencatat ada 3 buah standar ya untuk kita ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus secara pribadi. Bukan 3 standar lah, ada 1 standar untuk kita ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tapi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Kita baca dulu sama-sama di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-19 sampai 22. Kalau misalnya saudara punya pegang Alkitab di rumah atau sedang membuka Alkitab di handphone saudara, mari sama-sama buka di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-19 sampai ke-22. Yang sudah dapat, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Oke, Ibrani 10 ayat 19 sampai ke-22. Saya bacakan ya saudara ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, catat dan garis bawahi di sini oleh darah Yesus. Ya, oleh darah Yesus dan juga keberanian. Ya saudara. Yang pertama saudara, untuk kita ini punya atau kita ini masuk dalam ruang Maha Kudus secara pribadi, kita harus tahu bahwa kita ini masuk ke sana itu bukan karena kekuatan kita. Bahwa kita ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus bukan karena kebenaran kita. Bahwa kita ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik.
Bukan karena kita ini banyak-banyak baca Alkitab dan kita merasa saya ini sudah layak untuk saya ini masuk ke ruang Maha Kudus. Tidak ada satupun orang yang layak untuk masuk ruang Maha Kudus. Pada zaman dahulu saja, ya, imam yang dikhususkan itu yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu pun masuknya 1 tahun sekali, saudara ya. Pada waktu hari pendamaian, pada waktu hari Yom Kippur. Itu tertulis di dalam Imamat 16. Nah, namun melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, maka dikatakan bahwa tabir bait suci Allah itu terbelah dua dari atas ke bawah. Artinya dari pihak Tuhan sendiri, yaitu dari Yesus Kristus Tuhan, dia membuka sebuah akses untuk anak-anak Tuhan, untuk yang percaya, whoever, siapapun itu, untuk memiliki akses masuk secara pribadi ke dalam ruang Maha Kudus. Ya, kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa hanya orang-orang tertentu yaitu imam besar yang sudah ditetapkan yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu pun hanya masuk 1 tahun sekali pada waktu hari raya Yom Kippur, saudara, untuk mengadakan pendamaian untuk satu bangsa. Ya, seperti tertulis dalam Imamat yang ke-16. Nah, tapi sekali lagi saya ulang, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, Alkitab berkata bahwa tirai bait suci itu terbelah dua dari atas ke bawah. Supaya apa? Supaya orang percaya, supaya anak-anak Tuhan, supaya saudara dan saya, kita ini benar-benar punya akses direct untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, namun yang pertama kita harus tahu bahwa itu nggak pernah karena perbuatan kita, saudara. Kalau saudara di hati kita ini kita masih merasa bahwa kita ini adalah, wah saya ini udah cukup baik, saya ini sudah cukup benar, saya ini sudah cukup kudus, saya selalu baca Alkitab 30 fatsal satu hari, ya. Kemudian saya ini tidak pernah bolos heavenly realm. Kemudian saya ini tidak pernah bolos yang namanya deklarasi. Saya nggak bilang itu salah, saudara. Itu semua sangat baik. Tapi kalau sikap hati kita ini tidak menyadari bahwa hanya karena darah Yesuslah saya bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Artinya apa? Kita ngerti betul bahwa untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu kita harus tahu bahwa kita ini dianugerahi, saudara. Amin, saudara. Kita ini harus tahu bahwa itu bukan karena perbuatan baik kita. Itu standar yang pertama. Kita mesti tahu diri, saudara. Kita mesti memiliki yang namanya tahu diri. Bahwa kita dilayakkan bisa punya akses untuk masuk ke ruang Maha Kudus secara pribadi, saudara. Itu karena darahnya. Itu karena pengorbanannya. Ya. Di yang berikutnya adalah belum yang kedua, tapi ini yang berikutnya ini adalah subpoin daripada yang pertama, ya saudara. Yang pertama kita harus tahu karena itu anugerah, dan subpoinnya adalah dan juga kita harus memiliki keberanian, saudara. Nah, ini yang jadi masalah. Seringkali kita ini lebih suka untuk waktu kita ini ada di sebuah ibadah, kita ini nungguin orang lain untuk bukain kita pintu, kemudian kita masuk ke ruang Maha Kudus. Setiap kita ini sudah diberikan akses. Tapi yang pertama untuk kita masuk melalui akses itu kita harus punya yang namanya tahu diri dan ngerti karena semua itu karena anugerah Tuhan. Dan kemudian saudara, kita ini harus punya keberanian. Keberanian dalam hal apa? Keberanian untuk mendekat. Karena di ruang Maha Kudus itu saudara, disitulah Tuhan mencurahkan hatinya. Di ruang Maha Kudus itu, disitulah Tuhan mengadakan sidang ilahi. Itu sebabnya kenapa Mahanem itu selalu kalau misalnya ibadah Sabtu dan ibadah Senin, Ibu Win itu selalu ngotot untuk kita ini masuk penyembahan dalam ruang Maha Kudus. Kenapa? Karena kalau kita ini nggak masuk dalam penyembahan ruang Maha Kudus, kita nggak akan pernah masuk dalam yang namanya sidang ilahi. Nggak bisa, saudara. Di mana di sidang ilahi itu Tuhan menetapkan, menyatakan keputusan-keputusannya. Di sidang ilahi itulah pada waktu Zakaria ayah daripada Yohanes Pembaptis dijumpai oleh malaikat Tuhan dan dikatakan bahwa engkau akan punya anak dan engkau akan menamakan dia Yohanes Pembaptis. Tapi hari itu Zakaria tidak cukup punya keberanian untuk percaya
Menerima akan yang namanya janji Tuhan hari itu. Sehingga hari itu Zakaria menjadi apa saudara? Menjadi bisu. Saudara, yang pertama, kita harus tahu semua karena anugerah oleh darahnya kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan kita harus punya keberanian. Di ruang Maha Kudus itu bukan sesuatu tempat yang enak, saudara. Dalam tanda petik. Mungkin kalau saudara datang ke ibadah, tempat ibadahnya bagus, ruangannya ber-AC, sejuk, dan menikmati hadirat Tuhan sedemikian rupa. Tapi di ruang Maha Kudus, itu hidup kita dipertaruhkan. Di ruang Maha Kudus, itu tempat yang gelap gulita, saudara. Di ruang Maha Kudus, itu tempat di mana setiap keakuan kita harus berhenti. Ruang Maha Kudus adalah tempat di mana kita meletakkan. Bukan hanya tempat di mana kita menerima. Yes, kita akan menerima pesan Tuhan. Yes, kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi yang terutama, saudara, di ruang Maha Kudus, itu adalah tempat kita untuk meletakkan. Setiap kali imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, untuk mengadakan pendamaian di hari Yom Kippur. Imam besar itu datang dengan gemetar, saudara. Karena apa? Karena hidupnya sedang dipertaruhkan demi satu bangsa. Itu sebabnya setiap kali imam masuk di ruang Maha Kudus, di jubahnya imam itu ada lonceng dan kakinya itu akan ditalikan, saudara. Dipasangkan tali. Kenapa? Detik imam itu hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, langsung disambar, saudara. Nah, seringkali tanpa disadari, itu yang membuat anak-anak Kristen di zaman modern sekarang tidak memiliki keberanian untuk masuk ruang Maha Kudus. Kenapa? Karena selama kita ini masih hidup dalam ego kita, masih hidup dalam keinginan kita nggak akan pernah bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, saudara. Contoh ya, saudara ya. Untuk kita bangun setiap pagi jam 4:30 ikut Heavenly Realm yang notabene adalah 2 kali dalam 1 minggu, mungkin 1 jam. Nggak semua orang cukup punya ketahanan untuk mengikuti itu, saudara. Karena apa, saudara? Karena di situ waktu tidur kita dipotong. Karena di situ waktu lagi enak-enaknya merem dalam hadirat Tuhan, itu harus dipotong dan kita harus bangun, saudara. Baru itu aja, sebagian kecil meletakkan. Tapi belum tentu semua orang suka akan hal itu. Salah satu orang yang saya lihat, saudara ya, yang memiliki ruang Maha Kudus di dalam dirinya, saya sangat respect dan saya sangat angkat topi, itu adalah Pak Luki, saudara. Kenapa, saudara? Setiap kali saya pergi dengan Pak Luki, entah itu di belahan kota manapun, di belahan provinsi manapun, atau di belahan negara manapun, saya itu akan sangat tahu, karena saya lumayan sering pergi dengan beliau, dan saya lumayan sering satu kamar dengan beliau. Beliau itu akan bangun setiap pagi jam 4 pagi. Dulu ya, saudara, dulu. Dan beliau itu akan mulai datang di hadapan Tuhan, berdoa, menyembah, dan deklarasi, saudara. Saya pernah waktu itu saya sedang ada di belahan negara mana gitu ya. Kalau nggak salah sedang ada di Amerika, saudara. Kami baru sampai dari Kuba waktu itu. Udah habis pelayanan selama 1 minggu penuh dan begitu meletihkan, saudara. Dan malam itu kami tiba di Amerika. Kemudian sangat malam kami tiba, mungkin sudah jam 12 malam kami baru check in di sebuah penginapan. Kemudian jam 4 pagi waktu Amerika, saudara. Itu beliau itu sudah bangun, beliau itu sudah duduk, sudah menyembah Tuhan.
dan mencari wajah Tuhan. Dan hari itu saudara saya masih ngantuk. Saya bangun, saya coba ikut nyembah. Beberapa menit kemudian dia nengok ke saya dan dia berkata, "Rolis, kamu ngapain?" "Oh, Pak Luki lagi berdoa. Saya mau ikut berdoa, Pak." "Udah, kalau kamu nggak cukup terbiasa, nggak apa-apa, kamu istirahat saja. Karena perjalanan melelahkan." Dan dari itu saya belajar, ada orang tertentu yang meletakkan apapun, merelakan segalanya, bahkan waktu istirahatnya, keletihan dan kecapeannya, dia taruh di hadapan Tuhan untuk dia mendengar Tuhan bicara hari itu di ruang Maha Kudus. Poin yang pertama, saudara, kita harus tahu bahwa untuk kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi itu semua karena anugerah, dan kita perlu punya yang namanya keberanian untuk kita masuk di ruang Maha Kudus. Itu standar yang pertama, ya saudara ya. Yang kedua, kita ini harus punya yang namanya hati yang mau diproses, saudara, hari demi hari. Amin, saudara. Untuk bisa masuk ke dalam, untuk kita ini masuk dalam ruang Maha Kudus secara pribadi, ya saudara, untuk kita punya akses, kita sudah punya akses ya. Untuk kita punya standar masuk dalam ruang Maha Kudus pribadi setiap hari, kita ini harus punya hati yang mau diproses. Hati yang mau dimurnikan. Kenapa saudara? Karena hati yang diproses itu akan mendatangkan pemurnian dalam hidup kita. Dan hati yang dimurnikan setiap waktu, setiap hari, dan setiap kali itu membuat kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Saudara ya, kita tahu bahwa tokoh-tokoh di Alkitab itu tidak ada yang tidak melalui proses, saudara. Semuanya melalui proses. Saudara, kalau misalnya baca tentang Musa, ya saudara ya, Musa itu dikatakan bahwa di Alkitab bahwa Musa itu adalah orang yang berhubungan dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, itu muka dengan muka. Bahkan pada waktu itu Harun dan Miriam, kakak dan abangnya Musa, hari itu protes sama Musa. Emang cuma kamu doang yang diurapi? Emang cuma kamu doang yang bisa dengar suara Tuhan? Kemudian Tuhan marah hari itu. Dan Tuhan berkata, kalian ini apa-apaan? Kamu tahu nggak, saya bicara dengan Musa ini muka dengan muka. Tapi kalau kita tahu prosesnya Musa, saudara, wow, luar biasa. Tapi Musa memiliki hati ini yang mau diproses, mau dibentuk, mau disucikan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ini pengen masuk ke dalam ruang Maha Kudus secara pribadi, kita harus punya standar ini. Hati yang mau diproses, hati yang mau dimurnikan. Musa itu melewati padang gurun. Musa itu melewati fase di mana dia harus lari, harus kabur, meninggalkan istana. Musa itu harus masuk dalam sebuah proses di mana dia ditolak oleh bangsa Israel sekalipun. Walaupun dia hari itu membawa kabar untuk membebaskan bangsa Israel dari yang namanya perbudakan. Harus mencintai yang namanya proses. Hati yang mau dididik dan disucikan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Ya. Mazmur 24 ayat 3 sampai yang keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang maha kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara, saya pernah cerita tentang ayat ini bahwa tangan itu berbicara tentang perbuatan, saudara. Memang tidak pernah karena perbuatan kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus secara pribadi. Seperti yang pertama, semuanya karena anugerah. Tapi di level yang berikutnya, saudara, standar yang berikutnya, saudara, kita harus mulai menata setiap perbuatan-perbuatan kita, saudara. Kita harus mulai menata hati kita sedemikian rupa. Kita harus mulai menata cara hidup kita di hadapan Tuhan, saudara.
Harus ada yang namanya karakter-karakter yang mulai kita tata, yang diperbaharui berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari. Orang yang bersih tangannya dan orang yang murni hatinya. Kalau kita lanjutkan, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada kejahatan, banyak saudara. Tapi kita ambil di sini adalah bersih tangannya dan murni hatinya. Kita ini harus punya hati yang mau diproses, yang mau disucikan, yang mau dimurnikan. Ya, kalau misalnya saudara bertemu dengan pemimpin, gitu ya, terus tiba-tiba pemimpin suruh ini, dan tiba-tiba, oh kayaknya kok nggak sesuai dengan apa yang saya mau ya, kita maunya sendiri, wah ini repot saudara, repot. Pada waktu kita belajar untuk sepakat, seperti pada waktu Ibu PMI bilang, tahun ini kita akan pergi ke bangsa-bangsa. Pergi ke bangsa-bangsa lagi, nggak tahu apa ini kan capek, ini kan mesti keluar duit banyak, ini mesti beriman lagi sebenarnya. Wah udah, saudara, itu repot. Tapi setiap kali kita mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para pemimpin, saya percaya Tuhan ini yang daripadamu, aku mau ikut di dalamnya. Itu artinya hati kita ini sedang mau dididik, hati kita ini sedang mau diproses, hati kita ini sedang mau diarahkan untuk masuk ke dalam jalur destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan itu akan menolong kita untuk kita ini bisa punya akses, bukan punya akses ya, untuk kita ini bisa masuk lebih dalam di dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan secara pribadi. Saudara ya, itu yang kedua. Ya, saudara, kita harus punya hati yang mau diproses, yang mau dididik, dan yang mau dimurnikan. Ya, dan kita harus mulai menata. Di level ini kita harus mulai menata setiap perbuatan-perbuatan kita. Setiap karakter-karakter kita harus tata, saudara. Kalau tadinya saudara yang pemarah, kita harus tata. Diperbaiki di hadapan Tuhan. Gitu ya. Oleh apa? Oleh kebenaran firman-Nya tentunya. Ya. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab, kehidupan mereka itu semakin hari itu semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara ya. Kalau yang pertama tadi, kita harus apa? Kita harus tahu betul bukan karena kebaikan kita, semua karena anugerah, dan kita harus memiliki yang namanya keberanian. Ya saudara ya, berani meletakkan, berani kehilangan ego kita di situ, berani kehilangan keakuan kita. Yang kedua saudara, kita harus mencintai yang namanya didikan, proses dalam hidup, ya. Mau dididik dan juga karakter yang diperbaharui, Roma 12 ayat 2. Ya. Bahwa dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang ketiga saudara, yang terakhir, ya. Salah satu standar ya saudara ya, untuk kita masuk dalam ruang Maha Kudus secara pribadi adalah kita harus punya kehidupan sehari-hari yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh maunya kita sendiri, bukan dipimpin oleh keinginan-keinginan kita sendiri, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya kita ini hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Ya hidup bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi, saudara. Ya, Roh Kudus itu juga yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus itu yang akan mengajari kita. Roh Kudus itu yang akan mengarahkan hidup kita. Roh Kudus itu yang akan menolong setiap kita. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita menyembah, bagaimana kita mengenal hati Tuhan. Ya saudara, kita harus mempunyai kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, di Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam penyembahan ruang Maha Kudus, saudara, kita nggak bisa, kita ini cuma sekedar, oh ya, habis ini saya nyanyi lagu kabut deh, karena ruang Maha Kudus itu harus kabut-kabut. Nggak bisa, saudara. Itu pikiran. Di Roma 4 ayat 4 dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan siapa mereka yang bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Hanya mereka yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah. Oleh Roh Kudus.
Bagaimana supaya kita ini mengenal suara Roh Kudus? Saya selalu bilang, kenali firman-Nya. Kenali setiap perkataannya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita bersekutu dalam firman-Nya. Baca Alkitab, saudara. Itu salah satu untuk kita mengenal Roh Kudus. Kemudian satu langkah lagi untuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan, amin. Jadi hiduplah dipimpin oleh Roh Tuhan mulai dari hari ini. Mulai tanya Tuhan, Tuhan kau mau buat apa dalam hidupku? Setiap kali saudara mengalami masalah, jangan pernah menyelesaikan masalah dengan cara kita, saudara. Tanya Tuhan. Tuhan, engkau mau buat apa? Engkau mau kerjakan apa? Setiap kali misalnya kita kekurangan, kita butuh uang, jangan langsung datang sama pemimpin, saudara. Jangan langsung datang sama orang yang punya duit, minjem duit. Jangan. Tapi coba datang kepada Tuhan. Tuhan, engkau mau apa? Kalau Tuhan berkata, tabur nak. Tapi aku nggak punya cukup banyak uang Tuhan, cuma ini yang aku punya. Tabur, saudara. Saudara, kalau saudara ingat ceritanya, Pak Petrus Agung, beliau pernah bersaksi, saudara. Ini orang yang kalau misalnya hidupnya punya ruang Maha Kudus secara pribadi ya, ini beda, saudara. Apapun yang dilakukan, itu berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Hari itu Pak Petrus Agung itu datang ke Mahanaim. Mahanaim waktu itu belum berbentuk, saudara. Masih tanah, sekolah Mahanaim. Masih tanah yang sedang mau diambil dan dilunasi, saudara. Dan hari itu, Pak Petrus Agung itu ke Mahanaim. Dan waktu itu digerakkan Tuhan untuk nanya, kekurangannya berapa gitu kan. Untuk tanah ini. Saya lupa waktu itu kalau nggak salah 200 juta atau 400 juta. Nah kemudian Pak Petrus Agung itu juga sedang membangun Holy Stadium yang ada di Semarang. Kemudian Roh Kudus bicara di dalam hati Pak Petrus Agung, kok bisa pas ya, kata Roh Kudus. Mereka butuh 200 juta, kamu punya 200 juta. Kok bisa pas ya? Nah orang-orang yang punya ruang Maha Kudus secara pribadi di dalam hidupnya, itu ajaib, saudara. Waktu Roh Kudus bicara seperti itu dalam hatinya, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan beliau bicara singkat cerita kepada bagian pimpronya dalam keuangan. Dalam pembangunan Holy Stadium dikatakan, akhirnya tabur. Apa yang mereka punya, semuanya ditabur. Hari itu, buat Mahanaim, 200 juta itu, saudara, itu sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan hari itu untuk pembangunan di sekolah Mahanaim. Sebagian di awal. Tapi buat Holy Stadium, buat Pak Petrus Agung, 200 juta beli tiang pancang pun tidak cukup untuk di Holy Stadium. Dan hari itu 200 juta itu uang yang besar pada masa itu, saudara. Hari itu Pak Petrus Agung tabur semuanya buat Mahanaim. Mahanaim berdiri, ada sebuah dasar, pondasi yang diletakkan hari itu secara bangunan. Dan mungkin kelihatannya waktu ditabur, Pak Petrus Agung tidak punya apapun juga, tidak punya apa-apa lagi. Tapi yang terjadi apa, saudara? Itu percepatan demi percepatan terjadi sehingga Holy Stadium bisa berdiri. Seringkali nggak bisa dipakai dengan akal pikiran kita, saudara. Nggak bisa. Tapi harus pakai cara-cara yang ilahi. Kalau engkau mengalami masalah, jangan langsung datang kepada pemimpin. Bu, tolong doain saya punya masalah begini. Kita sudah diajarkan berperang, saudara. Mari ini waktunya praktek hidup berjalan dengan Roh Kudus. Supaya apa, saudara? Supaya kita ini masuk dalam standar untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus secara pribadi. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya, di ruang Maha Kudus kita nggak bisa mengandalkan pikiran kita. Di ruang Maha Kudus bahkan kita nggak bisa mengandalkan yang namanya pengalaman-pengalaman kita. Tapi di ruang Maha Kudus ketepatan, kepekaan itu sangat diperlukan, saudara.
Itu sangat menentukan. Oleh sebab itu, kita perlu Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Jadi saudara, ada 3 hal di sini yang saya mau sampaikan. Standar masuk ruang Maha Kudus secara pribadi. Ini juga yang saya terapkan dalam hidup saya, saudara. Yang pertama, kita ngerti bahwa itu adalah karena anugerah. Karena darahnya yang menciptakan sebuah ruang dan akses untuk kita masuk. Dan mari masuk dengan keberanian, saudara. Jangan takut. Mari masuk dengan keberanian. Berani meletakkan. Berani kehilangan diri kita sendiri. Berani menyiapkan hidup kita sebagai wadah untuk Tuhan bicara dalam hidup kita di ruang Maha Kudus itu. Yang kedua, saudara, kita harus punya hati yang mau dididik. Hati yang mau diproses. Hati yang mau dimurnikan. Dan juga karakter yang harus kita bangun dan kita perbaharui hari demi hari. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, sebagai penutup, kita harus punya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Amin, saudara. Mari tutup Alkitabmu dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, tolongi ya Tuhan setiap kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami sungguh-sungguh ya Tuhan punya hati ya Tuhan Yesus yang melekat dengan Engkau ya Tuhan. Tolongi kami ya Tuhan, buat kami mengerti ya Tuhan, bahwa bukan karena perbuatan baik kami ya Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu, kami dilayakkan, kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus ya Tuhan. Dan Tuhan, mari pegang hati setiap kita, saudara. Tuhan, berikan kami hati yang berani ya Tuhan, untuk kami masuk ke dalam ya Tuhan, bersekutu dengan Engkau di ruang Maha Kudus ya Tuhan. Buat kami mempunyai keberanian untuk meletakkan hidup kami. Buat kami punya keberanian ya Tuhan untuk kehilangan ya Tuhan setiap keakuan kami ya Tuhan. Bahwa hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami ya Tuhan Yesus. Buat kami ya Tuhan berani untuk meletakkan ya Tuhan segala sesuatu yang Engkau mau untuk kami letakkan ya Tuhan. Tuhan, berikan juga kepada kami hati yang dimurnikan ya Tuhan. Hati yang mau diproses ya Tuhan. Hari demi hari ya Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan karakter kami ya Tuhan semakin dibawa melalui proses itu menjadi serupa dengan Kristus ya Tuhan. Dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan sendiri ya Tuhan. Dan Tuhan, tolongi setiap kami ya Tuhan. Untuk setiap hari ya Tuhan kami hidup berjalan dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami menyembah bukan karena kepintaran kami. Kami menyembah di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan kami hati-Mu, berikan kami hati-Mu. Berikan semua yang hadir di tempat ini termasuk hamba tidak terkecuali ya Tuhan. Hati-Mu sendiri ya Roh Kudus. Hati yang menginginkan Engkau lebih dari apapun. Hati yang berkata, mari Tuhan, take over Tuhan. Ambil alih ya Tuhan Yesus. Take over ya Tuhan seluruh hidup kami ya Roh Kudus. Biar hidup kami sungguh-sungguh ya Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan membawa kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang saya minta boleh deklarasinya disiapkan. Kita mau baca saudara deklarasi ini sama-sama saudara ya. Mari saudara, saya mau mengajak setiap kita untuk baca deklarasi ini dengan iman saudara. Dengan percaya saudara. Bahwa kita sudah menerima ini hari ini. Dan besok bahkan dimulai dari hari ini. Mari coba tata hidup kita untuk kita masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan secara pribadi. Mari kita baca deklarasi ini sama-sama. Ini menjadi doa kita. 3, 2, 1. Kami dibawa masuk ke dalam ruang keintiman. Kerinduan kami adalah kami terus ditarik dan semakin mendekat menerima anugerah Terus ada di hadapan dalam kehidupan seumur hidup kami. Sekali lagi kita baca saudara ya. 2,
Kami dibawa masuk ruang ruang keintiman. keintiman. Kami adalah Kami adalah tinggal dalam terusnya Tuhan. terus di Kami terus ditarik, semakin melekatkan hati kami Sang Raja. menerima anugerah kami menerima anugerah dari hadapan Terus ada di hadapan Tuhan dan menyembah dalam kuduskan seumur hidup kami. Amin, amin, amin. Mari sekali lagi kita baca dan kita deklarasikan dengan iman, saudara. 3, 2, 1. Kami dibawa masuk ke dalam ruang keintiman. Kerinduan Kami kami adalah adalah tinggal dalam tempat kudusnya Tuhan. Kami terus ditarik dan semakin melekat dengan hati Sang Raja. Setiap kali menerima anugerah untuk diperkenan terus ada di hadapan tahta dan menyembah dalam kekudusan seumur hidup kami. Amin, amin, amin. Amin. Kami terima di dalam nama Yesus. kami terima dalam Pada host, nama Yesus. Tuhan Yesus berkati.